Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Maheto Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang cara mengelola uang dengan efektif. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mengapa sih uang kita cepat habis gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola uang gitu ya, secara efektif. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait hal tersebut. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Baiklah, langsung saja ke pembahasan utamanya. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan supaya dapat mengelola keuangan secara efektif. Yang pertama, dengan mencatat pengeluaran setiap bulan. Nah, mengapa mencatat pengeluaran setiap bulan itu penting? Karena dengan mencatat pengeluaran setiap bulan, kita dapat mengetahui pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan kita gunakan untuk apa saja gitu. Sehingga apabila ada suatu ketika kita merasa uangnya habis, kita bisa mengetahui gitu, di mana kesalahan yang terjadi gitu. Kita bisa melihat di catatannya gitu ya, dan kita mengevaluasi untuk bulan berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan pertama tidak terulang kembali. Nah, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat membedakan antara gaji dan juga pendapatan. Apa sih perbedaan antara gaji dan pendapatan? Gaji itu merupakan suatu timbal balik ketika seseorang bekerja dengan perusahaan atau dengan orang lain. Nah, itu dinamakan gaji. Atau biasa kita tahu upah gitu ya. Nah, itu gaji. Kemudian untuk pendapatan. Pendapatan itu gabungan dari berbagai hal yang kita dapatkan berbentuk uang gitu ya. Bisa saja kita memiliki usaha lain gitu ya. Kita jual beli, kemudian kita memberikan jasa dengan misalnya jasa edit, jasa nulis dan lain-lain. Nah, itu masuk terhadap pendapatan. Artinya di sini untuk gaji itu spesifik gitu ya, antar hubungan timbal balik. Kemudian untuk pendapatan itu uh, lebih umum, lebih banyak cakupannya. Nah, kita perlu membedakan antara keduanya sehingga kita tidak berpaku pada besar kecilnya gaji gitu. Walaupun gajinya kecil, tapi kalau pendapatannya besar ya itu tidak masalah karena tidak akan mempengaruhi kualitas ekonomi diri kita masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita harus mengenali tujuan akhir dari pengelolaan uang. Nah, apa sih tujuan akhir kita mengelola uang? Kita kerja tuh buat apa gitu ya? Kerja capek-capek sebulan gitu ya. Banting tulang dari jam 7 sampai malam misalnya, lembur dan lain-lain, tapi kita tujuannya tidak tahu. Nah, itu jangan sampai seperti itu berbahaya. Di sini kita harus mengenali gitu, apakah tujuan kita misalnya uh, untuk liburan misalnya, atau yang untuk memiliki rumah, untuk membeli rumah, untuk menikah, atau misalnya untuk berangkat haji dan lain-lain. Kita harus punya target gitu dalam pengelolaan uang, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang paling uh, jangka panjang itu misalnya seperti dana pensiun dan lain-lain. Nah, kita punya target gitu, misalnya saya ingin pensiun di umur 50 tahun. Apapun pekerjaannya, artinya kita harus punya target mengumpulkan uang gitu ya. Nanti ketika umur 50 tahun kita bisa resign dari kegiatan-kegiatan yang memang menguras tenaga dan pikiran dan tinggal menikmati hidup saja gitu ya. Nah, itu pengelolaan seperti itu penting, mengenali tujuan akhirnya itu untuk apa. Karena kalau tanpa tujuan ya uangnya akan habis gitu ya. Tanpa disadari, entah itu untuk foya-foya, entah itu untuk membeli sesuatu yang tidak perlu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita harus mempelajari instrumen investasi yang tepat untuk kita. Jangan sampai kita niatnya investasi tetapi justru ketemu investasi bodong gitu ya. Nah, itu bahaya gitu. Seperti akhir-akhir ini ada berita viral dari influencer yang YouTuber kalau tidak salah, di berita itu ada yang cukup ramai.
dia menginvestasikan kekayaannya gitu ya, menggadaikan rumah dan lain sebagainya untuk investasi di entah itu saham atau kripto atau apa gitu, saya kurang paham. Namun akhirnya beliau itu merasa tertipu gitu karena uangnya itu ludes gitu ya, akhirnya habis, harta kekayaannya habis, rumahnya disita. Ya itu karena tidak mempelajari dengan matang instrumen investasi yang ia pilih gitu ya. Itu menurut pendapat saya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain atau pengalaman lain bisa tulis di kolom komentar. Sehingga sangat penting itu ya investasi yang kita pilih. Misalnya kita ambil saja investasi yang aman gitu, dengan membeli tanah gitu ya, atau misalnya membuka tabungan deposito di bank. Nah itu salah satu beberapa pilihan investasi jangka panjang ataupun jangka pendek yang aman gitu ya. Jangan sampai kita pilih kita menginvestasikan totalitas uang kita dengan harapan akan mendapatkan keuntungan malah rugi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, kita harus cermat dan bijak dalam membeli sesuatu. Cermat dan bijak itu ya kita harus paham apa yang kita beli. Utamakan kebutuhan terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengutamakan keinginan. Karena kalau mengutamakan keinginan, sampai kapanpun keinginan kita itu tidak akan habis gitu ya. Kita melihat tetangga membeli mobil baru, kita ingin. Kita melihat tetangga membeli rumah baru, kita ingin. Kita melihat tetangga membeli motor baru, kita ingin. Nah, kalau mengutamakan keinginan, kita tidak akan ada habisnya. Sehingga kita harus bijak dalam membeli. Nah, apabila ada pilihan gitu ya, barangnya sama tetapi harganya beda, kita harus memilih seperti apa? Kalau menurut saya, kita harus memilih dilihat dari kualitasnya gitu. Daripada kita membeli harga 1 juta misalnya, tetapi dalam 1 bulan barang tersebut rusak, ya kita mending beli yang harganya 5 juta tetapi 20 tahun barang tersebut tidak rusak. Artinya di sini kita mengutamakan kualitasnya gitu ya, jangan kuantitasnya. Jangan utamakan gengsi gitu ya. Tidak apa-apa gitu. Mungkin di awal orang lain akan wah ngapain beli itu gitu, tapi setelah jangka waktu panjang pilihan kita akan tepat karena kita secara cermat memilihnya dan juga mengutamakan manfaatnya. Nah, itu 5 hal ya yang saya rangkum, yang saya kutip dari berbagai sumber, yang teman-teman dapat terapkan supaya dapat mengelola keuangan secara efektif. Mungkin teman-teman juga memiliki pendapat lain yang bisa disampaikan gitu ya, karena tadi yang saya sampaikan itu kan hasil saya menyimpulkan, hasil pemikiran saya. Nah, tentu saja dari 5 hal tersebut ada kekurangan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mungkin memberikan kritik, tanggapan, sanggahan melalui kolom komentar supaya dapat berbagi kepada orang lain. Nah, apa manfaat dengan kita mengelola uang dengan baik? Tentu saja dengan mengelola uang dengan baik kita dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada hal-hal tidak terduga yang lain, misalnya ada kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Kita bisa mengantisipasinya karena pengelolaan kita sudah baik gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak bisa instan gitu ya, seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus melakukannya secara bertahap. Mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa, karena kalau dipaksakan ya tentunya akan kaget gitu ya. Misalnya biasa membeli makanan di restoran setiap hari, tiba-tiba harus membeli masak sendiri gitu di rumah, pasti kaget. Misalnya tiba-tiba jadi diare dan lain-lain. Nah itu kan harus pelan-pelan. Tentu saja dengan mengelola uang secara efektif, dampak positifnya akan lebih banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Silakan subscribe channel ini dan juga bagikan video ini apabila dirasa bermanfaat. Tulis komentar Anda, baik itu pendapat, saran, atau pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.